setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tinggikan Dia, oh puji syukur buat kebaikan-Mu. Kau setia, punya Bapa yang setia, Bapa yang baik. Kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang baik. Haleluya.
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Malam hari ini Tuhan, kami bersepakat bersekutu bersama menaikkan doa dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Kau hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah serta melawat kami. Malam hari ini pun Tuhan, kami membawa hati kami, kerinduan kami untuk melihat perubahan terjadi di gereja ini atas bangsa ini dan juga bagi kota kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap doa-doa kami malam hari ini dan berkenan atasnya, sehingga kami boleh melihat perubahan demi perubahan boleh terjadi. Apa yang kami doakan, apa yang kami naikkan, kami boleh melihat jawaban dari semua doa-doa ini. Mari saudara dikasihi Tuhan, dengan penuh pengharapan dan penuh iman seperti kata pujian tadi, bahwa Tuhan sanggup mengadakan
yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga kita mau percaya apa yang kita mau doakan, pasti Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Pertama kita akan berdoa buat bangsa ini, kita doakan pemimpin bangsa, kita doakan buat Indonesia ini untuk memasuki fase kehidupan yang baru dengan kepemimpinan yang baru di tahun yang akan datang. Kiranya di masa transisi ini nantinya Tuhan boleh mengawal sehingga boleh Indonesia dalam keadaan yang tenang, aman, terkendali, tidak terjadi huru hara, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berdoa juga untuk kota kita, doakan supaya berkat Tuhan juga mengalir atas kota ini. Mari kita bersama-sama naikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa kita. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami rindu keselamatan yang terjadi atas bangsa kami. Kami rindu banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami banyak rindu kiranya Tuhan mengawal anak-anak bangsa ini, diberkati Tuhan, dipulihkan hidupnya, ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk bangsa ini, keamanan dan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Tuhan taruh dalam kehidupan mereka untuk dapat memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini berjalan di dalam jalan kebenaran, di dalam Tuhan. Yesus, kami juga berdoa untuk daerah ini. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati daerah ini. Saya berdoa untuk di mana Bapak kami tinggal. Doa untuk Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Terlebih kami berdoa untuk Kota Purwokerto. Kiranya Tuhan lawat Kota Purwokerto dengan hujan keselamatan. Lawatan-Mu tercurah di tempat ini. Berkat-Mu tercurah di tempat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tanganmu daerah ini. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita akan berdoa juga buat gereja, kita berdoa untuk Bapak Gembala, kita akan berdoa juga untuk agenda Paskah, agenda Jumat Agung, ibadah yang ada, dan juga untuk agenda youth yang hari Minggu akan mengadakan kembali bagi-bagi takjil. Kiranya Tuhan juga yang akan menyediakan dananya sehingga dapat menjangkau dan menambah jumlah jangkauan yang akan dapat kita bagikan. Kita berdoa juga untuk renovasi, kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kita akan berdoa. Saya minta untuk Pak Victor untuk berdoa kali ini. Tuhan Yesus, malam hari Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GBS Purwokerto. Tuhan memberkati selalu gereja ini Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan gereja ini dalam segala permasalahan ya Tuhan Yesus. Kau hadir di dalam gereja ini ya Tuhan. Engkau memberkati gereja ini, jadikan gereja ini wadah yang nyaman untuk dapat kami bertumbuh iman di tempat ini Tuhan. Jadikan gereja ini Tuhan tempat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau juga menghantarkan banyak jiwa ke tempat ini untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami, memuji-muji Engkau di tempat ini. Jadikan setiap orang yang datang ke gereja ini ya Tuhan dapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Rencana-rencana gereja ini juga Tuhan Engkau berkati ya Tuhan agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Ibu Pendeta Bibi ya Tuhan, dalam mengembalakan di tempat ini Kau berikan hikmat yang luar biasa kepada mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat membawa gereja ini, membawa jemaat di tempat ini Tuhan lebih mengenal Engkau jauh lagi ya Tuhan. Terima kasih, jadikan kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakannya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rencana ibadah Jumat Agung dan Paskah ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah melalui momen ini ya Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang lebih mengenal
mengenal Engkau jauh lagi ya Tuhan Yesus. Lebih banyak jiwa yang dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana renovasi gereja ini Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai rencana ini Tuhan, memberkati rencana ini agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya Tuhan Yesus. Melalui bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Bagi mereka Tuhan yang sedang memiliki persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tetap turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar bagi apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apa yang menjadi kerinduan-kerinduan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami para pelayan Tuhan Yesus dapat bersatu hati di tempat ini. Kami dengan sungguh-sungguh memuliakan Engkau, melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua jemaat-Mu, mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan menolong, Tuhan tetap memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan iman yang kokoh, lebih percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu Suci berdoa untuk kegiatan youth dari minggu nanti yang akan bagi takjil. Saya minta sama Tuhan, kalau kemarin kita bisa menjangkau 35 orang dengan takjil itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan beri kami 100 pak Tuhan, supaya kami bisa lebih banyak lagi memberkati kota ini. Ibu Suci doakan untuk kegiatan ini, ya Tuhan yang menyediakan yang kita butuhkan untuk kegiatan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk kegiatan pada minggu besok Bapa, di mana anak-anak youth akan mengadakan membagi takjil Bapa. Bapa, di mana kami kemarin sudah membagikan sebesar 45 Bapa. Tapi kami percaya Bapa, karena kami ada di dalam Engkau Bapa. Kami percaya pada minggu besok kami akan membagi 100 kali Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan turun campur di dalam masalah ini Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah tempat kami berharap. Engkau adalah pertolongan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, mujizat Engkau akan nyatakan di tempat ini Bapa, sehingga kami dapat melihat Bapa setiap perubahan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, dalam mujizat-Mu terus Engkau nyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini. Engkau juga memberkati dalam ibadah pemuda remaja dan ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa, apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami berdoa untuk setiap visi-misi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan datangkan dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, bahkan dari luar kota Purwokerto sekalipun. Kami percaya Engkau akan datangkan setiap jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu ke tempat ini Bapa, sehingga tempat ini menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Dan mereka dapat melihat perjumpaan pribadi dengan Engkau di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa,
Bapa mujizat Engkau nyatakan di tempat ini Amin. Bapa. Dan biarlah perubahan-perubahan yang besar terjadi di tempat ini Amin. Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di tempat ini Yes. Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, apapun yang kami pergumulkan pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami Yes. pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Mengucap syukur buat kemurahan-Mu, pemeliharaan pertolongan-Mu, dan perlindungan-Mu. Malam hari ini kami datang kembali kepadamu dan kami membaca, merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan amin. Kita akan baca kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Aku pinjam Alkitab HP-mu. Aja diunjalne, ganti menang kok. Enam. 7. Ya, 7. Berarti posisi Alkitab Pengkhotbah 7. Oke. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar ajakan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bumi terbakar, duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada kejutan hati. Jangan cepat marah dalam hati, karena amarah bisa dalam dada orang. Jangan berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, sebab bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat sama baiknya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang sabar dan hari. Sebab perlindungan hikmat itu sebagai perlindungan uang. Itulah yang mengetahui bahwa hikmat memberikan hidup. Perhatikanlah apa yang dibuat Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya.
Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah berapa kali mengutuki orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku menunjukkan hatiku untuk memahami, mengerti, dan mencari hikmat dan kesimpulan serta untuk mengetahui betapa kefasikan itu dan betapa konyolnya kebodohan itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih baik dari bahwa perempuan yang adalah jalan yang hatinya adalah jelas dan mangannya adalah belenggu. Orang yang disenangi Allah terhindar darinya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihat betapa hamba, inilah yang mendapati, satu demi satu dijamin mendapat kesimpulan. Apa yang masih dicari tetapi tidak kudapati, aku mendapatinya hanya pada satu orang di antara 1000, tetapi tidak kudapati pada seorang pun di antara perempuan. Lihatlah hanya ini yang kudapati. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Lanjut. Apa stop? Ayat berapa? 29. 8 nomor. Lanjut apa stop? Lanjut sampai pasal 8. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui makna suatu hal? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa dari atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan, tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi ke tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia.
Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat itu lama, aku tak mau orangnya takut akan baik keadaannya sebab mereka takut terhadap takdir. Tetapi orang fasik tidak akan baik keadaannya dan seperti bayang-bayang dia tidak akan hidup lama karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, untuk sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kegembiraan karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain makan, minum, dan bergembira ria. Hal itulah yang menyertai dia di dalam kehidupannya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Meskipun manusia ia pun tidak dapat menyelaminya. Ya. Sampai pasal 8 pengkhotbah pasal yang ke-7 dan yang ke-8. Saya menemukan hal yang menyenangkan lagi ketika kita membaca pasal yang ke-7 dan yang ke-8 itu dengan satu kalimat yang hampir mirip yang renungan-renungan yang kemarin, Saudara, yaitu apa yang paling menyenangkan? Madang. Ya, ayat berapa itu? Ayat 15 di pasal 8. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Pasal 7 dan pasal 8 ketika saya membaca satu ayat mendalaminya, saya menemukan penjelasan seperti ini. Bahwa setiap orang yang bekerja itu tujuannya hanya untuk makan. Ya, madang. Ya kan? Semua orang yang bekerja sebenarnya memiliki satu tujuan supaya bisa makan. Dan jika seseorang dalam kehidupannya tidak bisa menikmati jerih lelahnya, maka dia disebut orang yang malang. Nah, oleh sebab itu semuanya sia-sia. Dan di pasal 7 dan 8 kita juga menemukan sesuatu yang mengagetkan. Ternyata orang fasik, orang jahat, orang berdosa itu endingnya kematian. Dan di sini juga dijelaskan bahwa orang berhikmat atau orang yang saleh, bahkan terlalu saleh, itu pun juga dikatakan apa? Jangan terlalu saleh. Cepat mati. Coba perhatikan ayat berapa itu. Orang yang terlalu saleh, 16. pasal 7. 7. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam. Ayat pasal 8, pasal 7.
16. Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Pasti ada alasannya. Pasti Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Kita menjadi orang fasik, kita berdosa, hukumannya ya murka Tuhan. Kita menjadi orang yang terlalu saleh, akhirnya menjadi seorang yang memberikan vonis kepada orang lain, sehingga ketika kita tidak mengalami apa yang menjadi persepsi pandangan kita akan depresi. Kenapa? Menuntut hidup kita itu harus dicontoh oleh orang lain. Jadi orang yang terlalu saleh pun juga sia-sia katanya, cepat mati, membunuh dirimu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang hendak kita renungkan dengan pengajaran malam hari ini, Pengkhotbah pasal 7 dan 8, ya, di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya berakhir dengan kematian. Ya. Jadi yang paling menguntungkan adalah takut akan Tuhan. Kalaupun kita harus mati di dalam Tuhan, ya, menikmati hidup bersama Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Karena di dalam kematian itu Tuhan ada. Tapi kalau kita menjadi orang fasik, orang jahat, kita hidup dalam murka Tuhan, dan dalam kematian kita berada terpisah dengan Tuhan. Ya, lebih baik mati di dalam Tuhan. Bukan berarti kalau begitu kira harus lebih saleh lagi. Ya. Kalau orang yang terlalu saleh, dia tidak bisa hidup bersama dengan orang lain. Kira-kira benar nggak, Pak? Kalau orang yang terlalu saleh bisa hidup bersama-sama dengan orang lain nggak? Nggak bisa toh? Ya kan? Karena apa? Oh, kita nggak selevel. Aduh, kamu berdosa. Nah, itu dia. Kita lihat pasal yang ke-7 dari awal. Ya, nama yang baik lebih harum daripada minyak yang mahal. Jadi, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, seringkali orang merasa sukacita ketika ada hari kelahiran, tapi pada hari kematian orang merasa berduka cita. Padahal Alkitab mengajarkan di situ hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa? Ketika ada kematian, kita mengingat kembali kepada Tuhan. Kalau hari kelahiran yang diingat adalah syukuran. Madang. Ya mana? Ayo kita ucapan syukur. Ya, happy birthday to you, kan gitu kan? Ya kan hari kelahiran. Tapi kalau hari kematian, nah, bisa nanti kita melihat diri kita seperti apa. Apakah kita siap berdiri di hadapan Tuhan, ya kan? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Hendaklah orang yang hidup menyadari bahwa kita semua ujung-ujungnya mati. Ya kan? Kalau ujung-ujungnya mati, ya kan? Ya tadi hanya ada dua jalan. Yang satu mendapat murka Allah, yang satu adalah hidup bersama dengan Allah. Ya, perhatikanlah baik-baik. Ya, makanya di situ pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Oh, kalau begitu kita nggak perlu pesta dong. Nah, nggak gitu juga kali. Kan kita juga perlu madang.
Oh, makan di rumah tidak cukup. Kamu hebat. Makan di rumah aja kamu. Aduh, siapa yang ngajarin itu? Yang masak marah itu nih. Oke, jadi yang pertama ingat hari kematian itu lebih baik karena kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau cepat sadar kita selamat. Kalau kita tidak menyadari kehidupan kita, kita akan berada pada posisi terpisah dengan Tuhan. Ya, itu satu. Terus bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Gimana sih maksudnya, Pak? Kesedihan lebih baik daripada tawa karena muka yang muram membuat hati arif. Muka yang muram membuat hati arif. Biarlah wajah murung asal hati lega. Kesedihan lebih baik daripada tawa. Kesedihan lebih baik daripada tawa karena kesedihan mempunyai pengaruh yang melembutkan hati. Oh, maksudnya itu ada hubungannya dengan ayat yang di atas tentang kematian. Ya. Pengaruh yang melembutkan hati. Ya, yang menekan kita supaya tidak sombong bahwa ujung-ujungnya kita akan mati, itu maksudnya. Ya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Aduh, kita kemarin bodoh sekali. Ya, maksudnya kita lihat. Oke. Mana dia? Orang bodoh terus mengejar kesenangan, orang arif selalu memikirkan kematian. Ayat 4. Ya kan? Ya, hati orang yang bijak ada di rumah orang berkabung, sedangkan hati orang bodoh hanya memikirkan kesenangan dan pesta pora. Maksudnya begini, kita bisa mengambil satu sikap, ya, lebih memilih satu sikap bahwa ketika pada satu kasus tertentu, ketika ada ini pesta dan ini berkabung, maka pilihan yang tepat adalah kita berada di rumah duka. Ya. Tapi ada banyak orang itu lebih memilih pergi ke tempat pesta. Karena apa? Gak enak dengan yang undang. Coba kalau yang undang Tuhan Yesus masuk di rumah duka, gimana, Pak? Ya, kalau ke rumah pesta nggak datang, kita berkata gak enak sama yang undang. Aku sudah dijapri langsung, aku sudah ditelepon langsung, aku sudah dihubungi langsung. Pertanyaannya, ya, kalau Tuhan Yesus japri langsung untuk datang ke rumah duka, sudah siapkah kamu? Apa bilang, nggak enak sama Tuhan Yesus, aku harus datang ke rumah duka, ya kan? Kalau Tuhan Yesus tanya, gimana? Ya, pertanyaannya, ya kan? Terus ayat yang mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Ya. Tapi ini tidak disukai oleh banyak orang, bahwa hardikan orang atau nasihat orang itu saya tadi siang mengutip kata-kata perenungan dari teman bahwa terkadang nasihat yang diberikan kepada orang itu melelahkan, membuat hati kita capek dan bahkan kecewa terkadang. Kenapa? Tidak semua nasihat yang berguna bagi orang itu diterima dengan baik, justru mereka marah, emosi, ya, membenci, menjauh, melarikan diri. Ya, terkadang merasa lelah dan bosan untuk melakukan hal itu. Menasihatin orang itu terkadang lelah, memberikan rujukan, memberikan konsultan,
memberikan arahan kepada orang, itu kita merasa gitu kan. Karena belum tentu kita sudah capek-capek kita ngobrol, memberi saran, nasihat, ya, memberikan gambaran 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ternyata semuanya itu dibuang begitu saja sia-sia. Sepertinya lelah, capek, dan bosan untuk melakukan hal itu. Tapi orang itu mengatakan, karena Tuhan yang nyuruh, aku akan tetap melakukannya. Ya kan? Nah, makanya ketika kita melakukan hal yang benar, tidak bisa semua orang menerimanya. Seperti hal ini, di sini adalah mendengar hatikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Nyanyian orang bodoh itu ya seperti itu. Seperti apa, Pak? Ngoceh itu loh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Gimana ya? Bunyi duri terbakar di bawah kuali. Demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang beriman, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi ini ada banyak orang tidak sabar dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga banyak orang tidak sabar melalui proses. Jadi kalau beberapa hari yang lalu banyak orang itu terlalu banyak protesnya daripada mengikuti prosesnya. Padahal hasil akhir itu terjadi kalau kita mengikuti prosesnya. Ya, banyak orang ingin memiliki titel sarjana tapi tidak mau menjalani 4 tahun masa kuliah, minimal 4 tahun apa 3 tahun setengah. Hebatnya 3 tahun setengah ya. Kamu targetnya berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Berapa tahun? Kuliah lulus harus tahun. Ya, 4 tahun kamu harus sarjana. Ya kan? Jangan 2 tahun sudah pengen sarjana, sudah dipasang gelar nih. Honoris causa, Charles Althea, sarjana S apa? Teknik. ST. Eskom dalam kurung HC. Atau kandidat. Padahal kandidat itu sesudah disertasi atau sesudah tesis, ya, baru boleh pasang kandidat, ya. Tapi banyak orang kepingin dilihat bahwa dia itu, wah, gitu, aku sarjana, ini mau doktor, padahal belum tesis, belum penelitian sudah pakai kandidat. Ya, itu gila gelar itu namanya. Oke. Terus ayat yang panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Memang sabar itu lebih baik. Tapi kadang omdo. Aduh. Kira-kira kita bisa sabar nggak sih gitu? Kita. Gimana, Pak? Oke. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, lekas-lekas marah. Ya, ini juga berat. Karena kita sering lebih cepat, kita lagi kan. Mungkin saya aja kayaknya. Reaksioner. Ya, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ternyata lebih banyak bodohnya daripada kita pintarnya. Ternyata ketika saya membaca ini berulang-ulang dari pagi, ternyata saya itu banyak kali bodoh. Kenapa? Sering cepat marah. Ya kan? Situ lo yang ngomong. Loh, iya saya ngomong. Enggak usah kamu hakimin, saya sadar. Iya, nggak usah kamu hakimi, kamu sadar, ya kan? Marah, ya kan? Lekas marah. Ya, untung marahnya itu
bisa dikendalikan. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Kayak lebih enak di zamanku apa zaman sekarang ya zaman. Enak zamanku toh. Enak zamanku toh, ya kan? Nah, itu orang yang tidak membumi, ya, tidak hidup dalam kenyataan di masa lalu, ya kan? Jelas zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, ya. Nilai rupiah zaman dulu dengan nilai rupiah sekarang juga berbeda. Oleh sebab itu, di situ janganlah mengatakan hal yang seperti itu. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Ini sudah kita bahas, ya. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, di situ saya sudah dapat satu rema bahwa Allah menetapkan semua orang itu nasibnya baik, ya, supaya apa? Kita dapat menikmati kemujuran. Tapi banyak orang tidak bisa menikmati kemujuran, yang diomongkan kemalangan terus, ya kan? Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya. Tapi tetap diajarkan toh, bahwa supaya kita mendapatkan hikmat. Kalau kita nggak mendapatkan hikmat, kita tidak bisa bekerja cerdas, ya kan? Kita hanya tetap bekerja keras. Karena di pasal yang ke-10 yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, kalau kita menolak hikmat berarti kita sedang berlawanan untuk keinginan madang. Ya kan? Menikmati makan, minum dan bersukaria lah toh. Ya, itu bisa terjadi kalau kita memiliki hikmat dan bisa bekerja yang memiliki hasil dari jerih lelah itu. Oke. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Ya. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Ya, yang terpenting itu takut akan Tuhan. Ya kan? Kalau takut akan Tuhan, itu bisa membedakan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi orang berhikmat itu lebih unggul dibandingkan 10 penguasa, dikatakan di situ. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Wah, ini faktanya. Ternyata sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak pernah berbuat dosa. Semuanya sama saja. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang ditujukan Allah supaya engkau tidak mendengar pelayananmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Ya, kita juga tanpa sadar juga telah mengutuki orang lain juga. Oke. Sampai di situ ada sesuatu hal yang dapat kita lakukan, kita terima, ya harusnya kita terima, tapi paling tidak apa yang menonjol dalam pasal 7 ini. Oke, saya tutup di ayat 29 yang terakhir. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Ingat kata orang bijak, orang sukses itu
itu menciptakan banyak hasil, tapi orang yang tidak sukses itu menciptakan banyak alasan. Jadi di sini dikatakan sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan, merancang kita semua menjadi orang yang hebat, orang yang dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tapi disuruh jujur aja susah, ya kan? Tetapi mereka mencari banyak dalih. Nah, sudah banyak alasan yang dilakukan oleh manusia tanpa terkecuali. Jadi, apakah kita mau ya tetap mempertahankan kehidupan kita yang sudah menyimpang dari kemauan Tuhan, atau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, menyenangkan dia di sepanjang hidupnya? Saya tadi ketika diminta oleh seseorang untuk memberikan materi pengajaran doa Bapa Kami, saya justru merenungkan sendiri. Ketika saya cari, saya renungkan lagi ulang, dan itu ketika doa Bapa Kami itu kalau cuma ngasih doa Bapa Kami itu Matius pasal yang ke-6, ya beres, cepat. Tapi kalau disuruh memberikan gambaran yang memadai, ya cukup lama, karena dipelajari dulu baru bisa dibagikan supaya orang lain menangkap hal yang benar. Nah, ketika saya mempelajari, merenungkan ulang, saya mengikuti, memutar ulang videonya, wow, ternyata ya kan, Bapa kami yang di surga. Setiap kita berdoa ya. Nah, tiba-tiba di situ ya ada apa? Tuhan menjawab gitu. Kira-kira kita sadar ya ketika kita berdoa, Bapa yang di surga, terus ada jawaban, ya, aku sudah ada di sini. Ada apa? Mau apa? Kalau begitu kita jawabnya apa? Kira-kira tujuan kita berdoa. Iya kan? Dan itu yang berdoa dalam video itu, enggak, saya hanya menjalankan rutinitas kerohanian saja, katanya kan. Karena kewajiban rohani saya harus berdoa, maka saya harus berdoa bahwa kami seperti yang diajarkan Tuhan, Bapa kami yang di... Iya, kamu manggil aku lagi kan, kata Tuhan kan. Iya, ada apa? Ya saya mau berdoa, ya katakan maunya apa, gitu kan. Dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Dikuduskanlah namamu, gitu kan. Ya ternyata dikuduskan namamu, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bagaimana dengan kamu kemarin gosip itu? Bagaimana kamu dengan fitnahmu yang kemarin? Dengan mana yang kamu kepo-kepo? Dengan mana kamu yang kemarin mencelakakan orang lain? Kenapa engkau mengungkit-ungkit kejelekanku Tuhan? Katanya. Malah tersinggung, marah dia kan. Kenapa justru buka aibku, katanya. Katanya dikuduskanlah namamu. Lah doamu itu loh, coba ulangi lagi. Bapa kami yang di surga. Ya, aku sudah hadir. Dikuduskanlah namamu. Iya, apakah kemarin yang kamu lakukan itu menguduskan namaku? Ya. Diam. Ya kan? Itu panjang. Sampai pada doa yang itu sulit untuk mengucapkan. Ampunilah kami. Berhenti. Ampunilah kami. Berhenti. Ya, lanjutkan. Ya. Seperti itu kan cuma live service doa Bapa kami, katanya. Oh, gitu. Bagaimana dengan si Bet? Aku tidak bisa memaafkannya, gitu. Ya, aku ingin membalasnya. Baru aku puas. Kalau begitu aku juga gak akan mengampunimu. Ya kan sudah berhadapan langsung dengan Tuhan. Ya kan? Kan di situ ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Nah,
Gimana? Coba baca ulang lagi, baca ulang. Nah, di situ. Ternyata penjelasan simpel video itu sungguh-sungguh sangat dalam tanpa penjelasan yang panjang, cuma percakapan antara pendoa dan Tuhan. Itu luar biasa. Dan di sini ketika kembali merenungkan kitab Pengkhotbah, ujung-ujungnya semua sama, kematian. Gak ada yang kita bawa. Tadi pagi saya sudah ditelepon oleh ownernya kedai tang. Ya, dia punya cabang di Serpong, punya cabang di aslinya di Bandar Lampung dan punya cabang di Surabaya. Tumben-tumbennya saya dapat dikontak, dicapa, ditelepon, di video call sama opa itu. Ya, dia tunjukkan bolak-balik dikirimi video tentang perpuluhan yang antara pendeta GSKI, antara Brian dan kawan-kawan itu podcast di sama Habib itu, ya kan? Cuma dia mau katakan gini, mereka semua ujung-ujungnya duit juga, cari follower dan ujung-ujungnya duit juga. Ketika mereka viral, mereka terkenal, ujung-ujungnya duit juga. Padahal mati pun juga tidak dibawa. Itu yang ngomong orang yang punya duit, bukan orang yang gak punya duit loh. Ya, opa itu punya duit, ya, pengusaha babi. Dia punya ternak babi, punya kandang babi, dia punya kedai babi. Jadi mereka yang sudah menjadi orang besar pun itu ketika berhadapan di hadapan Allah sadar ujung-ujungnya kematian, tidak membawa apa-apa. Nah, jangan lupa kalau ke Serpong ada 3 kamar nganggur di atas katanya. Wah, kan ke Serpong kemarin Pak, lupa aku. Ada 3 kamar nganggur katanya. Itu orang baik. Waktu saya menikah, bapak itu ke sini. Naik taksi dari Jogja ke sini, Pak. Orang baik. Hanya untuk menghadiri saya nikah di tempat ini. Dari Bandar Lampung terbang ya, Bandar Lampung Jogja atau Bandar Lampung Jakarta, Jakarta Jogja, baru naik taksi Jogja sini, Pak. Oh, ya. Luar biasa. Terima kasih orang baik. Aduh, puji Tuhan. Pasal 8 kurang lebih sama. Kesimpulan, Pak? Apa? Oh, masih panjang ya? Oke, Pak, lanjutkan, Pak. Pasal 9 juga ketemu ayat yang menyenangkan. Ayat yang ke-7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Madang. Haleluya. Intinya apa? Ya, nanti kita sampai pada pasal yang ke-12 akan diulang-ulang seperti itu. Semua yang kita kerjakan itu memang tetap harus kita kerjakan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Karena hidup itu tidak harus melakukan sesuatu supaya kita dapat madang. Ya, Pak, kesimpulan, Pak. Kesimpulannya susah ini. Kesimpulannya pasal 8 loh. Kesimpulannya madang. Ayat 1 pasal 8. Apa? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Maksudnya, wah, jangan menyindir saya ya. Wajahnya percaya dan berubahlah kekerasan wajahnya.
Maksudnya, who is as the wise man? Alangkah senangnya orang bijaksana, ia tahu jawaban atas segala perkara. Hikmat membuat dia tersenyum gembira sehingga wajahnya cerah senantiasa. Wow, apakah wajahku cerah? Hai. Nggak close. Iya. Makanya. Ayo Pak lanjutkan Pak. Simpulan dong wis dibantu. Haleluya. Saya menyapa untuk yang di dunia maya. Ya, shalom untuk Mbak Yuli, shalom untuk Bang Joel, shalom untuk Mami. Kangen Mami. Sehat-sehat Mami yang ada di Lampung. Salam untuk hambanya Pendeta Selamat Raharjo. Salam untuk Tante Lasti. Sampaikan salam untuk Om Pet. Sudah dikirim filenya. Baru selesai saya mendengarkannya. Shalom. Pak, simpulannya Pak. Shalom di sini Pak. Oh, belum dikupas sudah kasih simpulan katanya. Bu, dapat apa Bu? Madang. Noni. Go. Kawan. Duit tuh. Kok ditambahin duit lagi? Padahal kalau duitnya untuk madang toh. Duitnya buat Kalau nggak ada awal. uang kan nggak bisa makan. Ya wis, ya wis. Pak Suci. Pasal 8 yang ayat 5. Berapa? Pasal 8 ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Yeah. Jadi Siapa yang patuh pada perintah Tuhan pasti tidak akan mengalami perkara yang membuat dia celaka. ya, makanya jangan banyak cari alasan. Jangan banyak mencari dalih kan tadi kan? Ya. Salah. Karena orang yang banyak mencari dalih, alasan itu wajahnya tidak bersinar. Seperti ayat 1 tadi. Ayo Pak. Balik meneh Ya, kok. kuncinya ini sepertinya adalah hikmat. Iya. Hikmat yang terpenting itu pada pasal 8 ayat 16 itu loh. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang dan malam, maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah, bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Iya. Meskipun manusia berlelah mencarinya, ia tidak dapat menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, ia pun tidak dapat menyelaminya. Iya. Jadi banyak hal yang sia-sia, tapi banyak hal yang dilakukan manusia, tapi manusia tidak bisa menyelaminya. Itu maksudnya tidak dapat mencari sampai jauh, mengetahui sampai jauh ya terhadap apa yang Tuhan sudah buat. Ya, saya bacakan ya Pak ya. Dalam usahaku mencari kebijaksanaan, aku memperhatikan segala apa yang terjadi di seluruh bumi. Ya, segala kegiatan yang tidak ada hentinya, siang maupun malam. Aku menyadari bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui segala-galanya. Sedangkan orang yang paling bijaksana yang mengatakan bahwa ia tahu segala-galanya, sebenarnya ia tidak tahu. Dikunci dengan kata ayatnya Mbak Suci tadi.
Apa Mbak? Siapa yang mematuhi perintah? Mematuhi perintah. Tahu segalanya tapi kalau tidak mematuhi perintah, ia sama dengan tidak tahu. Pinter, ya kan? Bahkan ada masuk, nanti panjang lagi, masuk Guinness record, book record yang di Indonesia apa? Muri. Ya, orang yang paling banyak gelarnya itu berapa gelarnya? 49 gelar. Ya kan? Dengan banyaknya gelar kayak gitu, dia dipikir tahu segala-galanya. Kuncinya cuma satu, kalau dia tidak takut akan Tuhan, ujungnya sia-sia dengan kepintarannya itu. Yang dikerjakan siang malam. Yang dikejar siang malam. Jadi ya madang kadang. Loh, nikmatilah hidupmu selagi engkau bisa menikmatinya. Jangan sampai ketika kita sudah berjerih lelah, kita tidak bisa menikmati hidup, ya kan? Harusnya kita nginep di hotel, tapi kita nginep di rumah sakit, ya kan? Nggak bisa makan enak, madang enak, ya kan? Yang ada cuma apa? Sop, apa? Bacem, tahu bacem, bubur, apalagi? Kalau enggak, apa lagi Pak? Tempe bacem, tahu, jangan bening, ya. Mau minum kopi nggak bisa, minum teh nggak bisa, ya kan? Apalagi pengen nasi padang, tambah nggak bisa. Oke. Kiranya Tuhan memberikan kita pengertian lebih jauh, karena Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita sudah belajar membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan memimpin kita selama kita mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah salah. Pengalaman Salomo, penulis kitab Pengkhotbah, adalah orang yang Tuhan kasih karunia yang paling berhikmat di muka bumi, dan paling Tuhan berikan kekayaan yang luar biasa di muka bumi. Itu pun semuanya dianggap tidak ada artinya ketika jauh daripada Tuhan. Dan kami tahu, ya, kami memang butuh Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami atas hari kematian, hari berkabung, dan sudah mengingatkan kami untuk dapat menikmati hidup dan jerih lelah, supaya kami dapat makan, minum, dan bersenang-senang dan bersuka cita, karena Tuhan memberikan karunia untuk dapat menikmati. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Mbak Suci, kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan, berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaannya. Berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan dan siapkan, dan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Berikan kekuatan dan kesehatan sekali lagi, supaya dapat melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupannya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga Pak Victor. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan hikmat-Mu supaya anak-anak punya masa depan. Berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan, dan Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor, dan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup mendatangkannya secara menakjubkan.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, jamah satu persatu sehingga memiliki tubuh yang sehat, dipulihkan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kayak berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kehidupan saudaraku semua. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi harapanmu di dalam Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami dapat tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan dan waktu yang sama. Shalom.